Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan eh, kita disampaikannya kepada bulan Ramadan atau bulan puasa di tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Yuhandri Eskom MKom. Kemudian seterusnya kepada Bapak Ibu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPY PTK Padang. Baiklah, nama saya Ali Nurdiansyah, nomor BP 2323210005, akan menyampaikan materi tentang komputer forensik dengan membahas tool yaitu tentang magnet aksiom. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Nah, berikut list pembahasan yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah apa itu komputer forensik atau forensik digital. Kemudian yang kedua adalah apa tujuan dari komputer forensik. Yang ketiga, kasus digital forensik yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menjalankan tahapan digital forensik. Kemudian yang kelima adalah mengapa digital forensik itu perlu dilakukan. Dan lanjut, apa contoh tool digital forensik, yakni magnet aksiom yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana legalitas digital forensik. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi digital forensik. Nah, Bapak Ibu, apa itu komputer forensik? Nah, komputer forensik atau forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelestarian bukti elektronik dari perangkat digital. Bukti tersebut dapat berupa file, log, jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bukti digital yang dikumpulkan tetap utuh dan sah untuk dipresentasikan di pengadilan atau investasi hukum. Kemudian, apa tujuan dari komputer forensik? Nah, Bapak Ibu, tujuan dari komputer forensik adalah yang pertama mengidentifikasi atau pengumpulan bukti. Artinya adalah di mana eh, nantinya mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti digital yang relevan dengan suatu kasus kriminal. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bukti tidak rusak atau berubah selama proses pengumpulan. Nah, yang kedua, tujuannya adalah analisis dan interpretasi data. Artinya, setelah bukti digital dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Analisis ini dapat mengungkapkan pola, tren, atau aktivitas yang mungkin terkait dengan tindakan kriminal. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mendukung proses hukum, di mana menyediakan bukti yang dapat diterima di pengadilan. Bukti digital dikumpulkan harus memenuhi standar tertentu agar dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam pengadilan. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah pemulihan data yang hilang. Nah, maksudnya adalah memulihkan data yang hilang atau yang dihapus oleh pelaku. Pemilihan data ini sering kali sangat penting dalam kasus di mana data tersebut memiliki nilai bukti yang signifikan. Kemudian yang kelima, tujuan dari komputer forensik adalah pencegahan kejahatan di masa depan. Maksudnya adalah dengan memahami metode dan teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber, ahli digital forensik dapat mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Baiklah Bapak Ibu, berikut contoh
dari kasus digital forensik yang ada di Indonesia. Nah, dikutip dari mediakompas.com, ada kasus kematian sekeluarga di Ciputat tahun 2025, baru-baru ini. Ceritanya, pada awal tahun 2025, yakni bulan Januari, ditemukan satu keluarga tewas di Ciputat. Melalui analisis forensik digital terhadap ponsel salah satu korban, terungkap bahwa terdapat 15 aplikasi pinjaman online dan 4 kasus judi yang sering diakses. Temuan ini memberikan petunjuk bahwa masalah ekonomi dan kecanduan judi online mungkin bisa menjadi pemicu tragedi tersebut. Kemudian contoh kasus yang lain adalah dikutip dari media Tempo. Nah, kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat yang melibatkan Kadif Propam, yakni Sambo. Nah, jadi dijelaskan di sini pada tanggal 9 Juli 2022, jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat tiba di rumah keluarganya di Jambi. Namun polisi tidak mengizinkan anggota keluarga itu membuka peti mati dan mengambil foto jenazah. Setelah diskusi, polisi akhirnya mengizinkan beberapa anggota keluarga dekat untuk membuka peti mati tersebut. Keluarga mengklaim bahwa polisi hanya memberikan mereka waktu yang sangat singkat untuk melihat jenazah Yosua. Nah, kerabat dilaporkan menemukan beberapa memar dan luka sayatan yang ada di wajah Yosua. Kemudian cedera kaki dan bekas luka bakar di tubuhnya. Kemudian contoh yang ketiga, kasus digital forensik yang pernah terjadi di Indonesia. Dikutip dari kompas.com, ini kasus skandal kartu tanda penduduk elektronik pada tahun 2013, di mana Setia Novanto sebagai pelaku dan juga sebagai seorang politisi di Indonesia diduga meminta fee atau bayaran 10% dari pemilik perusahaan atau tender untuk memenangkan kontrak memproduksi kartu identitas elektronik. Dia membantah tuduhan tersebut. Kemudian pada tanggal 10 April 2017, KPK melarang Setia Novanto untuk meninggalkan Indonesia selama 6 bulan. Setelah mengkaitkannya dengan kasus tersebut, pada tanggal 11 Juli 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek EKTP senilai 2,3 triliun. Wow. Pada tanggal 24 April 2018, lanjut cerita, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta menghukum Setia Novanto selama 15 tahun penjara setelah terbukti melakukan korupsi dalam proses pelanggaran dan tender proyek penganggaran dan tender proyek EKTP selama tahun 2011 sampai 2013. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan digital forensik. Nah, tahapannya adalah yang pertama identifikasi. Nah, maksudnya adalah menentukan sumber data digital yang relevan dan jenis informasi yang mungkin terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, tahapannya adalah pengumpulan. Ya, maksudnya adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti hard disk atau hard drive, email server, perangkat mobile atau HP, dan jaringan komputer. Pengumpulan data asli harus dilakukan dengan hati-hati tanpa merusak atau mengubahnya. Lanjut, tahapan yang ketiga adalah pemeriksaan. Nah, maksudnya adalah menganalisis data digital menggunakan metode yang telah ditetapkan sebagai standar dalam dunia forensik untuk memeriksa data. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi dan pelaporan. Nah, maksudnya menyusun laporan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami, yang merinci semua temuan. Metodologi yang digunakan, kemudian interpretasi ahli forensik terhadap bukti yang ditemukan, serta kesimpulan dan rekomendasi yang relevan. Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu tool yang digunakan untuk digital forensik, yaitu magnet axiom.
Nah, ini gambarnya itu magnet aksiom versi 8.6. Nah, magnet aksiom adalah perangkat lunak forensik digital yang dikembangkan oleh magnet forensik, dirancang untuk membantu penyidik dalam memperoleh, menganalisis, dan melaporkan bukti digital dari berbagai sumber seperti komputer, perangkat seluler atau HP, cloud, dan perangkat IoT. Dengan pendekatan berbasis artefak, aksiom memungkinkan penyidik untuk menemukan data yang relevan secara efisien dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami. Kemudian cara menggunakan tool magnet aksiom. Nah, yang pertama yaitu pengumpulan bukti. Nah, dijelaskan di sini mulailah dengan menambahkan sumber bukti ke dalam kasus Anda, seperti citra disk, kemudian backup perangkat seluler, atau data cloud. Aksiom mendukung berbagai sumber bukti, memungkinkan fleksibilitas dalam investigasi. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan data atau processing. Setelah sumber bukti ditambahkan, kemudian tool aksiom akan memproses data tersebut untuk mengekstraksi artefak yang relevan. Proses ini mencakup penguraian data dari sistem file, aplikasi, dan sumber lainnya untuk mengidentifikasi informasi penting. Lanjut. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah pemeriksaan dan analisis. Nah, pemeriksaan dan analisis digunakan uh, untuk sebagai antarmuka aksiom untuk menavigasi dan menganalisis artefak yang diekstraksi. Fitur seperti tampilan timeline yang memungkinkan komunikasi seluruh dari semua tanggal dan stempel waktu yang diurai dalam kasus yang kita temukan, termasuk stempel waktu dilaporkan oleh sistem file atau artefak lainnya. Nah, selanjutnya pelaporan. Nah, setelah analisis selesai, tool aksiom memungkinkan Anda untuk menghasilkan laporan yang dapat disesuaikan merinci temuan dan bukti yang relevan. Nah, laporan ini dapat disajikan dalam berbagai format sesuai dengan kebutuhan investigasi. Nah, berikut kelebihan dari tool magnet aksiom dalam digital forensik. Nah, yang pertama adalah pendekatan berbasis artefak. Artinya, tool magnet aksiom mengekstrak dan mengklasifikasi artefak digital secara otomatis dari berbagai sumber, seperti komputer, ya kan, kemudian ponsel, cloud, dan media penyimpanan lainnya, seperti flash disk misalnya. Dan dengan pendekatan ini, penyidik dapat mudah menemukan bukti digital yang relevan tanpa harus menganalisis data mentah secara manual. Kemudian kelebihan yang kedua adalah analisis mendalam dan berbagai sumber. Nah, dengan menggunakan tool magnet aksiom, maka dukungan untuk berbagai sistem operasi Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS itu dapat digunakan. Kemudian menganalisis berbagai jenis data seperti email, pesan, teks, media sosial, metadata, file, history, browsing, dan rekaman log system. Kemudian bisa memproses data dari cloud, termasuk akun media sosial, ya, seperti IG, Facebook, dan lainnya, dan penyimpanan daring seperti Google Drive atau Cloud. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah tampilan antarmuka lebih intuitif. Artinya, tool magnet aksiom memiliki dashboard yang ramah pengguna, memudahkan penyidik dalam mengakses dan menganalisis bukti. Kemudian menampilkan hubungan antar data secara visual, seperti komunikasi antar individu dalam sebuah kasus. Memiliki timeline analisis yang memungkinkan penyidik melihat urutan kejadian berdasarkan metadata atau stempel waktu. Nah, yang terakhir kelebihannya adalah fitur pencarian dan penyaringan yang kuat. Nah, maksudnya adalah pencarian berbasis kata kunci dengan algoritma yang lebih efisien untuk menemukan teks atau metadata dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian maksudnya penyaringan cerdas berdasarkan jenis file, lokasi, dan akun pengguna yang terlihat. Kemudian fitur matching untuk mendeteksi file yang telah dimodifikasi atau dihapus. Oke, masih banyak
kelebihan dari tool magnet axiom. Kemudian salah satunya adalah kemampuan rekonstruksi bukti digital. Kemudian yang keenam adalah dukungan dari cloud forensik. Kemudian yang ketujuh adalah laporan forensik lebih komprehensif. Kemudian yang kedelapan adalah terintegrasi dengan alat forensik lainnya. Nah, berikut contoh dari laporan saat kita menggunakan tool magnet axiom dalam digital forensik. Oke, kelemahan dari tool ini adalah yang pertama kinerja pada data besar. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan dalam analisis spesifik. Dan yang ketiga adalah biaya dan lisensi yang mahal. Nah, itu kelemahan dari tool ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya gimana sih legalitas digital forensik? Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian yang keempat adalah Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara manajemen barang bukti di lingkungan Kapolri. Maaf, di lingkungan Polri. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Next. Oke, mungkin itu hasil penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.